Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan sebagian besar anak lainnya, baik dari segi mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Walaupun begitu, mereka sama seperti kita, sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi kenapa banyak yang memandang rendah teman-teman yang berkebutuhan khusus? Halo semua, saya Lulu dari kelas 10 Atikal Serpong dan hari ini saya ingin berbincang-bincang mengenai teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Menurut saya pribadi, tidak semua teman berkebutuhan khusus sudah mendapatkan hak yang sama. Masih banyak orang yang mengstigmatize anak-anak berkebutuhan khusus sebagai anak tidak normal atau gila. Sering sekali anak-anak ini dilirik dengan tatapan aneh, tapi kenapa anak-anak lain tidak? Mereka tetap punya perasaan sebagai anak berkebutuhan khusus. Mereka punya hak yang sama untuk merasa nyaman di tempat publik. Kalau saya pribadi, gimana sih cara untuk memperlakukan teman-teman berkebutuhan khusus? Kebetulan di dalam keluarga besar saya sendiri ada beberapa saudara yang berkebutuhan khusus. Selain itu, di dalam lingkungan sekolah saya juga ada banyak teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi saya sendiri memang sudah cukup terbiasa dikelilingi oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus. Orang tua saya dari kecil sudah menanam pikiran bahwa teman yang berkebutuhan khusus itu sama seperti kita, sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak lupa orang tua saya juga menggarisbawahi jika teman-teman berkebutuhan khusus memang memerlukan perhatian lebih dari orang sekitarnya. Oleh karena itu, saya selalu melihat dan memperlakukan mereka seperti orang biasa. Dengan catatan, saya selalu memprioritaskan mereka. Contoh antara saya dan sepupu saya yang berkebutuhan khusus. Jika ia ingin duduk di bagian mobil tempat saya, akan saya perbolehkan. Kalau di tempat umum, bagaimana kita harus membantu teman-teman berkebutuhan khusus? Kalau di tempat umum seperti busway, hal yang saya akan lakukan untuk membantu teman berkebutuhan khusus adalah untuk mempersilahkan ia untuk mengambil tempat duduk saya jika tidak ada tempat khusus bagi teman berkebutuhan khusus. Jika ada, tentu mereka mempunyai hak untuk mendudukinya. Tetapi jika ada, sering sekali ditempati orang lain. Nah, di sini saya akan membantu mereka dengan pelan-pelan menanyakan orang yang menempati tempat duduk mereka untuk memberi tempat duduk tersebut kepada teman yang berkebutuhan khusus. Melalui film The Idiot Brother, kita bisa melihat lebih lanjut kehidupan seorang yang berkebutuhan khusus. Secara khusus, bagaimana seorang adik memperlakukan sang kakak yang berkebutuhan khusus. Film ini diangkat dari buku novel berjudul sama karya Agnes Davonar. Di dalam film diceritakan kisah seorang adik bernama Angel diperankan oleh Adila Fitri yang tidak bisa menerima keadaan kakaknya yang bernama Hendra diperankan oleh Ali Mensan yang terlahir dengan keterbatasan mental atau berkebutuhan khusus. Walaupun sang adik tidak bisa menerima sang kakak tetap menunjukkan kasih sayang yang tulus. Film ini jelas sekali menggambarkan masalah yang sering sekali terjadi di masa ini, pengurangan ketidaksetaraan. Tidak hanya di masa ini, tetapi sudah lama sekali masalah ini belum diselesaikan. Pengurangan ketidaksetaraan sendiri mengutarakan ketidakadilan yang terjadi antar komunitas di dalam masyarakat untuk mendapatkan peluang yang sama.
Masyarakat miskin, perempuan, dan teman-teman berkebutuhan khusus adalah beberapa dari banyaknya komunitas di negara ini, Indonesia, yang tidak mendapatkan keadilan yang setara. Contoh ketidaksetaraan di film ini salah satunya adalah sang tokoh yang berperan sebagai kakak. Selama film tayang, dilihatkan jika sang kakak diperlakukan tidak semestinya. Di awal film bisa dilihat saat sang kakak pergi ke sekolah sang adik dan saat teman sekolah sang adik melihat sang kakak, mereka menggosipkan sang kakak. Selain itu juga, bagaimana sang adik selalu memberi komplain kepada sang ibu mengenai kakaknya adalah gambaran jika sang adik tidak bisa menerima sang kakak yang berkebutuhan khusus. Jika keluarga sendiri saja tidak bisa menerima, apalagi orang di luar sana yang akan merendahkan teman-teman berkebutuhan khusus. Siapa ibu, bapak, adik, kakak kita tidak bisa dipilih. Bagaimana sikap keluarga kita tidak bisa kita kontrol. Apakah adik sepupu kita berkebutuhan khusus itu bukan ketetapan kita. Apa yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri. Bagaimana cara kamu bereaksi terhadap teman berkebutuhan khusus. Itu bisa diubah. Kendalikan apa yang kita bisa, bukan yang kita tidak bisa. Ayo ubah persepsimu terhadap teman kita yang berkebutuhan khusus.